Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devi Taloka dalam acara opini kita. Nah, dalam 10 menit ke depan saya akan mengantarkan kita semua untuk menikmati gimana ya rasanya ngabuburit itu dilakukan di rumah aja karena adanya pandemi COVID-19. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan suci dan ngabuburit nih, bulan suci Ramadan itu kan identik dengan kegiatan yang dilakukan di luar rumah ya maksudnya. Oke, mulai dari ngabuburit, ngaji bareng, jalan-jalan sambil mencari makanan buat berbuka puasa ataupun takjil nih ya. Nah, tapi kali ini kita pemerintah nih ada mengajukan suatu aturan, yaitu untuk seluruh warga masyarakat Indonesia untuk melakukan semua atau segala aktivitas di dalam rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu kemudian gimana sih respon terutama nih para kaum muda-mudi yang biasanya mengadakan ngabuburit itu di area di luar rumah? Aduh, sedih banget ya. Bincang-bincang ya untuk mengetahui bagaimana sih perbincangan opini kita hari ini. Saat ini kita telah terhubung dengan Mbak Tias dan Mas Riwil selaku narasumber kita, tapi kita melakukan melalui video daring ya teman-teman semua, karena kita melihat bahwa pemerintah telah mengadakan suatu kebijakan yaitu PSBB atau yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita melakukan wawancara ini melalui video call ataupun melalui Zoom. Ini ya semoga semua tetap berjalan dengan lancar ya. Ikuti terus. Halo, assalamualaikum buat Mbak Tias dan Kak Kiwil. Ya, halo, waalaikumsalam. Oke, boleh nih untuk sapa-sapa untuk semua penonton yang lagi lihat kita nih di televisi. Siap, dari dulu. Boleh keduanya? Langsung ya. Dari saya dulu ya. Oke, perkenalkan saya Ikal Julianeng Tias. Dan saya dengan Khairul Anam tapi saya dipanggil Kiwil. Oke. Ya. Nah, mau tanya nih Kak, gimana sih pendapat dari Mbak Tias dulu ya, dari Mbak Tias mengenai tentang ngabuburit Ramadan setelah adanya pandemi COVID-19? Menurut saya sendiri sih banyak perbedaan ya dari tahun kemarin ke tahun sekarang. Perbedaannya sih kalau tahun kemarin kan bisa ngabuburit di jalanan ya, bisa beli takjil di pinggir jalan, dan bebas gitu, nggak ada peraturan dari pemerintah. Tapi sekarang lebih ke di dalam rumah karena nggak boleh keluar. Dan saya sendiri sih lebih memilih untuk memasak sendiri di rumah, membuat apapun yang bisa saya buat di rumah untuk takjil, untuk dimakan sendiri saat berbuka bersama keluarga. Nah, untuk Kak Kiwil, adakah aktivitas yang dapat memberikan dorongan untuk seluruh masyarakat yang melaksanakan puasa agar tetap melaksanakan puasa itu di dalam rumah, tapi dia tidak merasa jenuh gitu loh Kak, untuk COVID karena ada penyebaran virus ini? Oh, tentunya ada ya. Seperti halnya kita kan biasanya kalau di rumah itu kita mengisi waktu dengan ceramah sama teman atau keluarga yang ada di sekitarnya, dan juga bisa dengan menonton televisi lah. Televisi kita menonton hal-hal yang positif buat mengisi waktu luang, sehingga waktu luang kita itu nggak sia-sia karena pandemi ini. Sehingga dalam berpuasa kita tentunya harus lebih aktif lah, walau cuma di rumah saja. Oke. Nah, untuk Mbak Tias nih, mengulas tentang puasa kan tidak lengkap nih ya, dengan pasti ada diadakannya buka bersama. Nah, ketika masa seperti ini, bagaimana dengan kegiatan rutinan puasa? Apakah akan diadakan berdaring atau gimana nih selama puasa ini masih ada peraturan COVID-19?
Ya, kemungkinan bisa juga sih lewat daring, tapi kayaknya nggak terlalu asik ya Mbak kalau lewat daring. Soalnya kan kayak gimana ya, di depan kita ada laptop atau ada gadget, terus ada makanan, terus di depannya ada orang, kayak itu nggak banget gitu loh. Tapi mungkin ada juga yang melanggar ya, soalnya warung-warung makan atau tempat makan yang biasa buat buka bersama pun masih dibuka dengan bebasnya, gimana ya, peraturan pemerintah sudah dibuat, tetapi nggak tahu belum ditegakkan dengan apa ya, belum ditegakkan dengan tegas dan belum diberi sanksi kepada pelanggarnya. Jadi mungkin masih ada yang melanggar dan masih ada yang melakukan buka bersama di tempat-tempat yang biasanya dibuat buka bersama. Ya, untuk Kak Kiwil nih, ada nggak bentuk kegiatan atau nilai positif akibat adanya melebarnya virus corona ini? Kita dipandangin di rumah aja. Tentunya juga banyak ya kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya dari bulan Ramadan ini kan disuruh beribadah agar biar lebih khusyuk dengan pahala yang sangat berlimpah. Seperti halnya kita bertadarus di rumah saja, kalau kita membaca buku tentang Islami lah, biar dapat memperdalam ilmu kita tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Tia sendiri, itu nilai positif dari melebarnya virus corona itu di bulan suci itu bagaimana? Mungkin anak-anak muda zaman sekarang bisa berkeliaran kemana-mana ya. Biasanya kan kalau bulan puasa ngabuburitnya pada berkeliaran trek-trekan naik motor itu loh, yang di pinggir jalan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini bisa jadi nggak ada ajang buat mereka keluar rumah dan tetap stay di rumah seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk Kak Kiwil pribadi, ada nggak sih tips untuk kita melakukan ngabuburit di rumah aja nih, karena ada pemerintah yang katanya PSBB lah atau apa segala macamnya itu. Gimana cara kita membuat diri kita sendiri itu merasa nyaman walaupun di rumah, terus melaksanakan ngabuburit di rumah aja tetap stay bersama keluarga. Tips ya, bagaimana agar kita tidak jenuh, biar bisa melakukan ngabuburit di rumah saja. Ya, tentunya kesadaran kita timbulkan hal yang positif atau hal yang menurut kita itu senang bagi kita. Seperti halnya misal kita punya hobi masak, kita lakukan saja di rumah saja. Terus misal kita suka main game atau mendengarkan ceramah Islam, itu kita bisa melakukannya dengan seperti dari membuka YouTube atau terus jenisnya lah, searching bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa ada gangguan dan ritual yang membuat kita senang selalu. Oh iya, jadi intinya masih tetap kita menambah ilmu, maksudnya bisa mengembangkan hobi ataupun apa, tapi tetap di rumah aja gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Tia, kadang kita kan lihat nih ya di sosmed atau dimanapun di dunia maya, terutama itu kan masih ada masyarakat yang nekat keluar nih ya Mbak, terutama pada remaja nih, makan atau buka puasa, ngabuburit ataupun apalah itu masih dikerjakan di luar rumah, atau aktivitas mereka masih di luar rumah, walaupun pemerintah sebenarnya sudah melarang himbauan itu tidak boleh dilakukan. Nah, apakah di daerah Anda juga terjadi hal seperti itu? Lalu bagaimana sih tanggapan pribadi terhadap Mbak sendiri melihat situasi atau fenomena seperti itu? Saya sendiri sih masih geram ya dengan ulah masyarakat atau ulah penduduk yang masih melanggar peraturan dari pemerintah sendiri. Pemerintah sudah mengatur dengan sebaik-baiknya supaya virus ini bisa cepat selesai. Tetapi masyarakat masih acuh dengan peraturan tersebut. Masih ada yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Ya masih acuh lah. Seperti itu.
Ya, itu tadi sekilas unek-unek ya bisa dibilang dari Kak Kiwil maupun Mbak Tia selaku muda-mudi yang merasakan ngabuburit di era pandemi ini ya. Aduh, kasihan banget. Tetap semangat ya Kak ya. Oke. Nah, berikan satu kesan sih buat pesan-pesan lah, pesan-pesan untuk semua para penonton dari Kakak Kiwil dan Mbak Tia sendiri. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap selalu stay di rumah dan taati peraturan dari pemerintah supaya pakai masker ketika keluar rumah, terus selalu cuci tangan, dan pokoknya nggak usah keluar rumah deh kalau nggak penting-penting amat. Oke, kalau dari Kak Kiwil sendiri nih gimana? Ya, kalau saya ya hampir sama ya. Selalu taati peraturan dari pemerintah dan tentunya lakukan hal terbaik di dalam rumah. Bertahan tangan, selalu sadar diri bahwa kita itu diawasi oleh pemerintah untuk menjalankan PSBB ini. Semoga kalian semua bisa menjalankan puasa dengan baik walau hanya di rumah. Oke. Nah, terima kasih waktunya ya untuk Kak Kiwil dan Mbak Tias atas partisipasinya, atas ikut serta ambil suara dalam masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi narasumber kita yang telah memberikan kesan dan pesannya nih untuk tetap stay di rumah aja dan melakukan ngabuburit selama bulan suci Ramadan ini, tetap di rumah aja sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, pesan dia untuk semua teman-teman yang menonton hari ini, tetap jaga kesehatan dan tetap tetap tegar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya Dia Pitaloka dari Opini Kita serta kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.